Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Kalarci Martin Cipitna. Di sini saya akan melakukan uji endgame dan uji independentitas. Nah, yang pertama-tama saya akan melakukan uji endgame menggunakan SPSS. Jadi yang pertama kita akan masuk di variable view di bagian nama, masukkan kelompok, yang kedua pretest, terus yang ketiga posttest. Terus di bagian desimal diubah ke 0. Di bagian label sama dengan di bagian nama. Pertama tuh kelas kontrol, yang kedua kelas eksperimen. Oke. Di bagian measure tuh yang ini taruh nominal, yang posttest dan pretest ditaruh start. Masuk ke data view, kita ambil data dari Excel. Saya sudah masukkan data yang saya akan uji. Kita copy, dan dimasukkan ke data view. Ke transform ke complement compute variable, target variable pretest. Kita masukkan posttest ke dalam numeric extension, dikurangi dengan pretest, dimasukkan ke extension. Terus kita
cari nilai maksimum kurang dengan nilai post-test, nilai pretest. Jadi nilai maksimum tuh 100 dikurangi dengan nilai pretest. Untuk di numeric extension dimasukkan 100, angka 100 dikurangi dengan nilai pretest. Oke. Kita abaikan ini. Di sini ada nilai 100 dikurangi dengan nilai pretest. Berikutnya kita akan cari nilai endgain, rata-rata nilai endgain. Jadi di target variabel masukkan taruh endgain. Kita masukkan nilai post-test dibagi nilai post-test dikurangi nilai pretest. Jadi nilai post-test dikurangi pretest dimasukkan ke numeric extension, dibagi dengan nilai 100 kurang nilai pretest. Kita klik OK. Kita klik ini hasil dari endgain. Berikutnya kita akan masuk ke analyze, deskripsi statistik, terus masuk ke explore, endgain. Kita masukkan ke dependent list, terus kelompok masukkan ke factor list. Berikutnya klik OK. Ini adalah interpretasi nilai endgain. Jadi ini interpretasi dari nilai endgain yang saya cari. Untuk kelas kontrolnya tuh nilai rata-ratanya tuh 60,40% yang dikatakan sedang, dan kelas kontrol tuh 76,21% yang dikatakan tinggi. Jadi nilai yang saya uji atau data yang saya uji itu bisa dikatakan berhasil. Ya, berikutnya saya akan melakukan uji independency test. Yang pertama-tama kita masuk dalam variable view, di bagian name masukkan hasil. Yang pertama masukkan hasil, yang kedua tuh masukkan kelas, terus di bagian desimal diganti menjadi 0, di bagian label sama dengan di bagian name. Di bagian value, di bagian kelasnya ditaruh yang 1, labelnya kelas control.
klik OK. Di bagian measure scale, terus masuk ke data view. Di sini saya menggunakan data yang sama dengan di uji Engine. Jadi kita akan menggunakan data post-test. Copy class control, keep, terus untuk class controlnya diberi kode 1. Kita beri kode 2. Nah, dari data yang sudah diperoleh kita copy dan masukkan ke SPSS di data view. Berikutnya masuk ke Analyze, buka di Compartments, terus Independent Sample T-Test. Hasil masukkan ke variabel test variabel. Kelas masukkan ke grouping variabel. Terus klik define group, beri tanda 1, 2. Jadi interpretasi dari nilai independen t-testnya berdasarkan hasil independen t-test diperoleh nilai sing totalnya itu 0,000 atau kurang dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dan hasil belajar kelas kontrol. Dengan demikian, perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Demikian hasil uji Engine dan uji independen dari saya.